Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan merupakan suatu nikmat Allah yang perlu kita syukuri dari waktu ke waktu, bahkan sepanjang waktu. Dengan kesehatan kita bisa mengabdi kepadanya. Dengan kesehatan kita bisa berbuat baik dalam kehidupan ini. Apalagi di usia-usia senja. Saya lihat ini kebanyakan usia senja ini, ya. Jadi kita perlu isi akhir kehidupan kita ini dengan perbuatan yang baik. Seperti saya pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu bahwa satu saja perbuatan yang baik itu bisa menentukan akhir kehidupan kita sesudah kehidupan yang fana ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan petunjuk dari Allah SWT yang kita terima pada saat ini. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita juga bersyukur bahwa saya terutama merasa senang karena yang kita akan bahas pada pagi hari ini lengkap berada di majelis ini. Jadi ini suatu variasi tersendiri yang mungkin merupakan suatu catatan sejarah kecil majelis syuhada. Dalam suatu pertemuan ada 3 pembicara sekaligus. Jadi pada pagi hari ini saya bertugas sebagai yang membuka atau pendahuluan, lalu kemudian sahabat kita Bapak Abdul Rahman dan Bapak Emil Azman Sultoni akan memberikan sedikit pembahasan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kami bertiga terutama, yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lalu penutup nanti Pak Emil Azman Sultani. Jadi ini kita ulang kembali motivasi dari kami bertiga dalam menulis buku ini adalah untuk menasihati diri sendiri, juga mungkin ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lain. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini merupakan bab 5 yang judulnya adalah mengenai persiapan menghadapi hari kematian. Tadi imam kita membaca ayat yang banyak sekali dan panjang. Salah satu dari yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, kita pada pagi hari ini semuanya ini bernyawa ini kelihatan, ya. Kalau saya lihat dari kedip matanya itu ada nyawanya, gitu, ya. Ya, terlihat kedip matanya ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi minimal ada nyawanya pada pagi hari ini. Dan semuanya sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT akan menemui kematian. Jadi apa yang perlu kita persiapkan tentang kematian tersebut merupakan bagian dari bab 5 dari buku ini. Ya, mudah-mudahan lebih terdengar. Bagian bab 5 dari buku ini, separuh bagiannya kita bahas pada pagi hari ini. Dan bagian berikutnya adalah tips praktis dalam menghadapi proses pulang. Nanti pada sesi yang berikutnya. Nah,
supaya ada berkesinambungan, kita sudah bahas bulan lalu, bahwa kita perlu melakukan muhasabah secara reguler. Ada kelompok manusia, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok ketiga yang menyiapkan bekal pulang, atau kelompok keempat yang bahagia merindukan pulang. Nah, pilihan pada kelompok yang mana terserah kita. Kita merupakan diberikan pilihan oleh Allah SWT. The choice is yours, kata anak muda zaman sekarang. Kita yang bisa memilih masuk kelompok yang mana. Nah, yang terlewat pada sesi 5 yang lalu, bahwa umur itu merupakan suatu hal yang penting kita perhatikan. Ada 2 umur yang disebutkan oleh Allah SWT, umur 40 dan umur 60 sampai 70 tahun. Dan kalau kita berada pada rentang umur 60-70 tahun, kalau secara statistik namanya itu rentang umur di mana modus yang meninggal itu tinggi. Ya. Jadi usia umatku, hadis At-Tirmizi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Jadi kalau bapak dan ibu sudah berumur di atas 70 tahun, itu merupakan barang langka. Ya. Nah, ini tentang 3 kelompok menurut umur, ya. Jadi umur 60 ke atas mestinya kita masuk kelompok 4. Umur 40-60 kelompok 3. Umur sampai 40 mungkin masuk kelompok 2, ya. Mudah-mudahan kita berada pada kelompok 3 atau kelompok 4. Nah, tentunya jangan sampai umur sudah tua tetapi kelakuan tidak berubah ke arah yang lebih baik. Itu pengantar dari saya, ya. Ini sudah pernah kita bahas bahwa kalau umur makin tua, iman mestinya makin naik dan gejolak iman itu makin mengecil, ya. Idealnya seperti ini, umur makin tua, iman makin bertambah, gejolak iman itu makin mengecil. Itu pengantar dari saya, dan saya persilakan Bapak Abdul Rahman untuk menyampaikan pembahasan awal dari pertemuan ini, kemudian diikuti oleh Pak Emil Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan apa ini Pak Abu Zar, ceramah kecil atau catatan kecil ini, ingin saya berikan mukadimah awal dulu. Pertama, ingin saya sampaikan saya ini sudah berapa kali dijorokin Pak Abu Zar, kawan saya. Pak Rahman, cobalah datang ke Masjid Syuhada ini. Saya bilang, saya belum pernah ceramah Pak. Saya bilang, saya itu disiplinnya statistik, saya bilang. Nggak ngerti soal-soal ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada saya agak tenang saya Pak, karena ada kiai di sini Pak. Ada Kiai Profesor Abu Zar dan Kiai Ustadz kami, Emil Azman. Nanti kalau ada pertanyaan, goes to him aja. Baiklah, kita mulai. Nah ini kaitan dengan buku kita ini, buku pulang ini Pak. Ini kalau kita pulang zaman saya dulu di kampung itu, kalau pulang itu kan kalau ketemu ibu saya di Tanjung Pinang,
Saya itu harus bawa bekal, Pak. Ibu saya senang apa, bapak saya senang apa, saya bawa bekal. Bekal yang paling disenangi oleh oleh bapak ibu saya, saudara saya. Sebanyak mungkin, sebisa-bisa saya. Nah, tetapi sekarang ini kita pulangnya pulang tidak kembali lagi. One way ticket, no return. Oleh karena itu kita harus membawa bekal yang terbaik. Nah, ini apa di sini disebutkan ini? Ini kadang-kadang ini di sini ada disebut ini sebelum sampai ke sana. Rasulullah itu berdialog dengan sahabatnya. Sahabat kadang-kadang kan ini Pak, pengen tahu yang gaib-gaib gitu. Nah, Rasulullah, kapan kiamat, kapan kematian itu? Jadi dia tidak tahu kan? Tapi Rasulullah menjawab itu dengan cerdas sekali. Kamu tidak perlu nanyakan kapan kiamat, tapi sudah siap ente. Nah, apa itu katanya? Siapkanlah dulu kematiannya itu. Nanti setelah itu baru Anda bisa bicara yang lain. Nah, ini coba di sini. Oh, kalau begitu, di sini ada kalimatnya. Kalau Ustaz ini kan sering pakai bahasa Arab nih, saya ambilkan di sini. Ini adanya watazawwadu. Nah, itu tazawwadu itu bekal ya, berbekallah. Ini fi'il amr nih Ustaz ya. Berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik tadi yang dibawa pulang itu adalah takwa. Nah, tidak ada bekal selain takwa yang paling kuat. Nah, sekarang saya mencoba ini. Saya dikasih PR sama Pak Abu Zar, ya, apa itu takwa? Nah, ini kalau orang statistik berpikir begini, Pak. Ini saya dikasih tugas nih Pak Azwar, Pak Abu Zar, Pak Rahman jelaskan mengenai takwa. Kalau orang statistik itu berpikirnya gini, apa itu takwa? Nah, dia pengen tahu dulu takwa itu apa, kemudian ada nggak definisinya? Ini Ustaz kejap gitu. Definisi formal atau informal. Kalau ada hal-hal lain, ada nggak ruang lingkupnya? Definisi itu ada apa? Cakupannya apa? Kemudian ada nggak jenis-jenis takwa? Kalau kita sudah takwa itu bagaimana mengejar takwa itu? Tipsnya bagaimana? Nah, kalau orang statistik bingkainya itu. Saya cobalah mencari, memasukkan ke bingkai itu alhamdulillahirabbil rabbul alamin. Enggak ada lagi. Tidak bisa berpaling. Prioritinya ditunjukkan. Itu takwa bisa seperti itu. Kemudian di Al-Imran 1:2 Allah taat dan mau beribadah. Nah, ini kalau kita bertakwa itu harus taat. Kalau kita yakin kita mau takwa tapi nggak pernah taat, ya tidak beribadah, ya nggak bisa juga. Jadi di sini disebut dengan sebenar-benar takwa. Disitulah kita harus betul-betul mengabdikan sepenuh hati kita. Kemudian di takwa yang ketiga ini bentuk introspeksi. Jadi juga disebutkan begitu, lengkap sekali. Hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kan tadi. Jadi sebetulnya kita ini disuruh untuk melihat hari esok. Nah, cocok lah kita tua segini kan. Saya ini udah putih semua nih Pak kalau lihat Pak. Jadi kalau nggak lihat hari esok, hari apa lagi lah ya ini kan. Jadi banyak hadis-hadis mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Saya pikir-pikir benar nggak cerdas kematian? Iya benar lah. Kalau setelah kematian kita tidak bisa berbuat apa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Nggak ada lagi. Jadi orang yang cerdas tadi orang yang betul-betul ready. Waduh, gue nih kurang apa terus seperti itu. Nah inilah mudah-mudahan kita di sini jemaah yang mulia di sini dapatlah memperhatikan hal semacam ini. Ini nanti udah masih berapa menit, masih lama ya. Nah ini lanjut nih. Nah ini dari Al-Hadis. Nah ini Muaz bin Jabal. Muaz ini dia ini kalau sahabat kita ini dia ini orangnya cekatan, radikal kan, keras. Dia umur 33 Pak. Tapi saya lihat dari sejarahnya itu dia tuh ahli fikih. 33 tahun, setengah dari umur saya. Tapi ahli fikih dia. Dia disuruh Nabi ke Yaman ya. Tapi bagaimana Nabi respect kepada Muaz bin Jabal ini? Muaz naik kendaraan onta, dia Nabi berjalan kaki untuk mengantarkan dia ke pintu gerbang mau pergi ke Yaman itu. Inilah Nabi betul-betul memberikan respect kepada Muaz ini. Dia sangat keras. Nah, kemudian
di sini dikatakan lagi juga satu ini mudah-mudahan nama Pak Abu Zar bagusnya Abu Zar. Abu Zar Ghafiri ini juga salah satu sahabat yang dia ini masuk di awal-awal Islam. Awal ini ya dia ini. Sebetulnya nama dia ini kalau kita baca Jundub bin Janadah ini sebetulnya namanya dia ini. Abu Zar Al-Ghafari, dia ini apa? Kalau tidak salah saya Ustaz, dia ini orang yang paling besar gairahnya untuk memajukan Islam. Begitu dia memasuki Islam, dia kata Nabi, ya kamu pulanglah dulu, kata Nabi. Nanti kalau kamu sudah apa yang harus saya lakukan, kata dia nantilah Nabi bilang setelah sampai ke Ghifar, negeri ini Al-Ghifar itu, nanti akan aku beritahukan apa yang lakukan. Tapi dia tidak, saya tidak akan pulang sebelum saya pergi ke Ka'bah mengatakan saya sudah masuk Islam, saya sudah beriman. Bayangin aja di zaman itu kalau seperti itu babak belur, Ka'bah dihajar-hajar orang kan, hampir mau mati dia. Tapi ada yang sahabatnya jangan gitu, dia pulang lagi besoknya dia berani seperti itu lagi. Begitulah dia. Jadi tekadnya besar. Umurnya tidak qadarullah tidak begitu lama, 33 tahun sudah sejarahnya dia wafat. Tapi dia sudah memberikan, artinya apa, ini dibuktikan waktu dia pulang ke kampungnya Al-Ghifar itu dia betul-betul mengislamkan apa orang-orang kampung itu, semuanya dibawanya. Itu kan pernah terjadi sejarah itu, dibawa ke Nabi luar biasa. Waduh, Al-Ghifar kamu bisa hebat sekali, kamu memberikan tekad ya untuk memajukan Islam tadi. Nah ini mudah-mudahan ini juga memberikan gairah kepada kita. Kemudian di sini selanjutnya di dalam Nabi itu memberikan wasiat kepada kedua sahabat yang tadi itu seperti bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Pada levelnya ini tadi bisa seperti itu kan. Pada berada tidak ada lagi. Ini di sini coba kita lihat kata kalimatnya bagus sekali. Iringilah perbuatan buruk. Ini sudah nggak manusiawi. Saya bisa salah dengan perbuatan baik. Sekali-sekali salah, tapi jangan lupa berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak. Nah, coba lihat, di ujungnya itu akhlakul karimah itu yang dipentingkan. Ya. Nah, ini kita lihat, coba lagi bagaimana interpretasi sahabat mengenai takwa tadi. Ini Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu kan Ali ini kan orang yang paling ilmunya tinggi ya. Ilmunya tinggi dan dia juga khalifah yang keempat. Yang orang yang zuhud juga kan, tidak begitu cinta dengan harta benda, tapi dia sangat ini tawadhu. Dia mengartikan takwa, coba kita lihat. Takwa adalah tidak mengulang-ulang perbuatan maksiat. Pernah kita sebagai manusia membuat maksiat, tapi tidak menjadi repetition, tidak menjadikan ini suatu kebiasaan terus-menerus, itu yang tidak. Dan tidak terpedaya dengan merasa puas. Nah ini kalimat dia, dengan melakukan ketaatan. Oh saya ini sudah di level takwa segini, wah kamu melihat orang sebelah kiri aja enggak, dia enggak puas. Saya belum di situ, naik terus, tidak pernah puas merasa dengan ini. Dan tidak terpedaya ya, melakukan tidak terpedaya. Ini yang berat sekali kalimat tidak terpedaya. Kalau kita kan sering terpedaya ini, dan merasa puas. Melakukan ketaatan dan serta takut kepada Allah. Mengamalkan, nah ini Ali terkenal betul mengamalkan Al-Quran. Seluruh Al-Quran tadi diamalkan. Nah ini dia juga ini hebatnya. Qanaah. Ini Pak Ustaz Imin jago nih. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sedikit. Dia kan nggak banyak hartanya, sedikit. Dia merasa cukup. Nah, kalau kita belum sampai ya. Kalau minta air, minta susu, minta apa banyak-banyak. Dan ini coba kembali lagi, tetap dia cerdas, bersiap-siap untuk hari kematian. Nah itulah cara pandang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengenai takwa tadi. Kemudian kita lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ini nama ini kan nama kunyahnya ya, nama Abu berarti bapaknya Hurairah kan kucing Ustaz ya, kucing perempuan. Jadi tapi Nabi melihat nama ini diganti dengan nama saya, Abdurrahman nama dia. Nama berarti sebetulnya diganti. Nabi kamu pakai ini aja lah gitu, Abdurrahman.
Nah, coba lihat Abu Hurairah ini sahabat Nabi, dia melihat takwa itu, jika aku melihat duri, aku menghindari darinya atau melangkahinya atau mundur darinya. Itulah takwa. Berarti dia hati-hati kan? Nah, kalau ini becek nih, pindah kiri kanan. Jadi artinya apa? Kalau ini dosa nih. Bayangin aja, jangankan melakukan, dia sudah waspada. Waspada terhadap sesuatu yang definisi takwa tadi. Melanggar, atau kalau ini misalnya perintah dia jalankan, dia cepat. Nah, situ dia hati-hati, sangat hati-hati. Nah, ini 5 ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ini kalau Ustadz ini bisa memberikan baca di surat Alif Lam Mim, bagus ini. Kalau coba saya baca, bisa nggak dibaca? Udah lupa saya baca lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ditutup ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika lagi. Oke. Ini rukun iman, kemudian mendirikan salat. Nah, ini mungkin kita sudah tahu semua, mulai dari Allahu Akbar sampai ke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai salat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki. Kemudian iman kepada kitab-kitab, ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf, dan yakin pada hari akhirat. Nah, jadi Allah memberikan, kalau orang statistik bilang ini indikator. Kalau orang yang bertakwa, dilihat apakah sudah beriman belum. Nah, kalau ini, maka itu kita bisa membuat tingkatan takwa kan. Kadang-kadang orang imannya kuat, tapi salahnya bolong-bolong. Berarti di mana posisinya, bisa kita sendiri bisa mencatat lah kemana menaruhkan posisi indikator takwa kita. Lihat ciri-ciri ini. Sangat-sangat gamblang. Ini kalau dibahas satu persatu ini mungkin bisa panjang ya Ustaz ya. Bisa kita, ada 10 menit lagi, masih ada ya, bisa coba ya, ini masih banyak ini. Nah, tetapi Al-Quran itu menjelaskan sesuatu ciri-ciri takwa. Di satu konteks dia menceritakan sangat, ada yang belum operasional, ada tidak operasional, tapi di tempat lain dia ulang lagi. Nah, itulah Al-Quran itu yang diulang-ulang, tetapi tidak ulang persis, tapi ditambahkan dimensi lain. Kita lihat di sini di surat Al-Baqarah 177, tadi Ali Imran Al-Baqarah nomor 1 tadi 2-5 berbunyi begitu, tapi di 177 dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala, hari akhirat, dan malaikat. Dijelaskan lagi, tidak gaib lagi. Kita lihat cara menjelaskannya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab suci nanti. Ini langsung dijelaskan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita beriman, yang diturunkan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada lagi suhuf yang sebelumnya itu. Kita harus beriman itu, harus percaya seperti itu. Kemudian beriman kepada Nabi alaihissalam. Nabi ada banyak, yang kita kenal Nabi dan Rasul ada 25, dan nabi-nabi itu mungkin ada ratusan ribu ya. Nah, ini yang paling berat. Ini tadi saya lihat yang paling berat Pak ya. Memberi harta kepada kerabat. Kerabat itu artinya yang karib, yang paling dekat dengan kita. Inilah saudara kita, anak bini sebagainya, anak yatim. Langsung ditunjuk ini pada anak yatim. Orang miskin, masakin, musafir, orang yang kalau kita nggak terhitung musafir, Ustaz ya. Jati bening ke sini nggak musafir lah. Peminta-peminta ini langsung disebut, dan memerdekakan hamba saya. Ini memberikan rezeki kepada
menginfakkan rezeki kita kepada yang sudah langsung disebutkan di sini. Kemarin diulangkan lagi, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, coba tambah lagi. Tidak hanya rukun iman, rukun Islam, tetapi tambah ini universal values yang diberikan Islam, menepati janji. Pak Ustaz bilang datang ke sini Pak Rahman, ya insya Allah Pak Ustaz. Jadi itu menepati janji itu takwa Pak. Jadi kita nggak bisa bilang apa, ente nggak menepati janji ya, ente nggak takwa sebetulnya, bisa kita bilang begitu. Ini deskripsi dari Allah seperti ini. Tidak hanya sekedar Allahu Akbar, sholat saja tidak, menepati janji. Jadi Islam itu kenapa diterima semua kalangan, dia universal, nilai-nilai universal. Dan ini berat lagi, bersabar dengan catatan lagi Pak. Kalau sabar kita lagi sekarang ini dimarahi sekali, istri saya marah saya, sabar nggak apa-apa. Tapi di saat fakir, di saat sakit, di saat berperang melawan musuh, di saat kita kejepit Pak, sabar itu di situ yang beratnya. Kalau lagi nggak punya doku, nggak ada nih, istri lagi marah, nggak ada, mau ngapain nih, mau minta ke Ustadz malu minjem, ya itu ya Allah ya Tuhan, gimana nih caranya? Berat, sabar. Kalau zaman-zaman mereka sahabat seperti itu kan banyak kita lihat kan bagaimana mereka kuat, kita bisa menangis kita lihat cerita mereka itu. Berat, mereka kenapa? Karena mereka terkait Allah itu kuat sekali, sehingga sabarnya karena ini belum apa-apa, mereka kuat sekali. Dan tambah lagi Pak, jujur, coba jujurnya dengan tidak hanya jujur aja, jujur dalam perkataan, perbuatan, dan segala tindakan. Berat ini kan. Itulah baru takwa. Bapak kita bisa ikut kita. Masya Allah. Nah ini dengan melakukan itu semua, nah ini di Ustadz yang tadi ini ada takwa ini di halaman tertentu, kalau mau baca di sini ada dia bikin 62 ini Pak. Waduh, banyak betul. Tapi karena dia ya memasangnya kadang-kadang sistematikanya ini apa, dia di Ustadz Yazid ini senangnya apa? Semua yang ada referensi apa yang takwa itu yang dicatat semuanya gitu semuanya dia temukan. Nah, tinggal kita orang statistik ini kelompoknya di mana nih masuk bagusnya supaya dia lebih blockingnya itu enak dilihat. Nah, saya ambil beberapa, ada 62 Pak. Ini manfaatnya kalau orang sudah lakukan tadi, inilah rewardnya diberikan Allah kepada kita. Bisa di dunia langsung diberikan. Salah satu misalnya, Allah bersama orang yang bertakwa. Al-Baqarah 94 bisa dilihat. Kalau udah Allah bersama mau apa lagi? Nggak ada lagi yang bisa ngelawan kan? Kemudian takwa. Nah inilah tadi bekal yang terbaik ya takwa. Nggak usah pilih yang lain lagi. Nanti nggak perlu cari lagi emas perak, nggak perlu, bekal ini cukup. Ini bisa disebut tadi di Al-Baqarah 197. Kemudian, nah di hari kiamat orang yang bertakwa ini paling atas dia. Seluruh manusia. Kalau yang tertinggi ya takwa tadi ya. Subhanallah ya. Masya Allah. Tertinggi. Udah nggak ada lagi. Al-Quran Al-Baqarah 212. Kemudian, nah ini levelnya naik lagi, Allah mencintai orang takwa. Kalau udah cinta Allah, cinta itu apalagi, apa yang kita ingin, apa kita belum, kita mengangkat tangan, Allah udah si fulannya kabulin aja deh. Karena sudah Allah mencintainya dia. Ini banyak di Al-Quran mengatakan kalau orang sudah dicintai Allah itu apa yang dikatakan dia itu ya sama seperti itu kan. Allah yang dipikirkan dia, yang Allah yang minta sudah langsung dikabulkan. Nah ini dilindungi dari bahaya dan tipu daya musuh. Mau apa lagi hidupnya? Mau orang mau musuh mau nipu kita kagak bisa. Mau ini nggak bisa. Dilindungi, dipagar, dibenteng. Kemudian sebab mencapai kebahagiaan dan keberuntungan. Al-Imran 200, Al-Maidah 100. Nanti kalau ada yang mau lebih spesifik bisa di sini diuraikan satu persatu. Nah, mungkin waktunya terbatas, saya masih ada topik yang lain. Saya coba lanjutkan dulu ya. Nah, ini udah akhirul kalam nih kan. Pak Emil udah melirik saya aja nih, Pak Rahman cepat dikit katanya. Saya buat catatan akhir. Jadi kalau saya bisa simpulkan, takwa itu satu konsep yang bersifat sangat umum, sangat integrated. Dia bisa
menaungi semua perbuatan yang kita baik yang bersifat dengan berhubungan dengan Allah, hablum minallah ke atas iman semua tadi, bisa juga berkaitan dengan hablum minan nas. Bagaimana kita berbuat tadi. Kita lihat jujur baik semua tadi adalah aspek-aspek yang dinaungi oleh takwa. Hebatnya takwa itu tersebut bisa mengantarkan kita kepada manusia yang paripurna, manusia yang apa? Yang mulia di sisi Allah. Akhlakul karimah. Coba kita lihat di sini kan konteksnya masuk kan. Tidaklah aku diutus untuk kepada umat manusia, Nabi berkata gitu kan, hanya untuk menyempurnakan akhlaknya kan. Jadi coba di sini disimpulkan dari bahwa takwa tadi sebetulnya kan esensinya itu sampai dia sejalan dengan risalah kenabian untuk datang untuk menyampaikan itu hanya meningkatkan akhlak. Itu sebetulnya yang kalau orang saya bilang output yang kita harapkan. Kita berproses tadi inputnya sebagai iman kita beriman, percaya, lantas kita bertakwa, kita tingkatkan. Akhirnya tadi kita bisa bergaul dengan secara muamalah yang bisa menjadi orang yang paripurna. Orang yang berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Itu satu. Kemudian catatan kedua, nah ini di buku ini juga bagaimana kiat-kiat untuk mencari takwa tadi. Nah, ini banyak, ada 11 di sini, tapi ini juga bisa panjang juga kalau mau dijelaskan satu persatu. Tapi tentunya tidak bisa kita memahami takwa kalau nggak belajar ilmu kan. Ilmu yang berkaitan dengan takwa tadi, minimal buka-buka lah. Nah, kalau tidak salah saya Pak, takwa ini, kata-kata takwa ini ada lebih kurang 258 atau 59 atau derivatifnya di dalam Al-Quran. Bayangin, kalau kita ada PR ini, coba cari masing-masing orang 3-5 kita kumpulkan, menjadikan dia suatu hasanah kita. Ini takwa dari mana aja, apa aspeknya bisa kita kumpulkan seperti itu. Belajar agama dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang untuk bertakwa tadi, kalau tidak bersungguh-sungguh, hanya setengah-setengah, tidak mengingat kematian, ya nggak bisa, harus bersungguh-sungguh. Fatrikul khair, betul-betul untuk khair, bersungguh-sungguh. Nah, tentu juga kita harus mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah. Lihatlah satu persatu, buka ini, apa artinya, nggak tahu baca, ya coba-coba ditadaburi lah satu persatu. Satu ayat. Kemudian semuanya itu kan tidak bisa, kita kan harus kita juga berdoa kan, ya Allah mudahkan aku mempelajari Al-Quran, ya Allah mudahkan aku mengerti takwa, ya Allah, dan sudah semuanya itu kita minta sama Allah, semoga mudah-mudahan kita bisa. Kemudian alhamdulillah, nah seperti sekarang ini saya bersilaturahim, senang sekali karena saya berteman dengan orang yang bertakwa, lingkungan seperti ini. Jadi kalau saya biasa kalau sambat dikit, Pak Rahman jangan tuh, jangan boleh. Nah, kita berteman saling watawasau bil haq watawasau sabar gitu kan, saling mengingati. Nah, tentunya kita harus berupaya menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan selalu merasa diawasi oleh Allah Taala. Itu kalau perasaan seperti itu ada terus, menghindari kita. Nah, ini di buku kami, insya Allah nih, kalau tidak salah saya, ada bagaimana mengetahui perangkap-perangkap atau jebakan setan. Setan itu ada, dia itu kan musuh yang paling nyata. Musuh paling nyata tapi nggak kelihatan. Nah, jadi gimana kita ilmunya itu? Nah, ini ada kita bahas mengenai itu juga. Saya pikir ini, lebih kurang saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan tadi, kalau benar itu datang dari Allah. Tapi kalau saya salah itu dari Al-Fakir yang daif ini, tentulah sangat banyak yang kekurangannya itu, yang masih kurang. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Emil. Pak Emil ini penutupnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur sekali kita jamaah sekalian, pada hari ini kita dapat menghadirkan ketiga orang penulis buku pulang ini.
Dan bersyukur juga kita telah melakukan bedah buku ini sudah 6 kali ya Pak Andi ya. Apa 60 kali nanti maunya. Ya. Jadi niat kita sampai kita dapat bersilaturahim Pak Abu Zar, Pak Rahman dan saya sendiri. Yang perlu barangkali kita catat jamaah sekalian, yang dikatakan Pak Rahman tadi itu, bahwa di dalam kepulangan kita ini kita harus membawa bekal. Nah itu sudah dikatakan oleh Pak Rahman dengan panjang lebar tadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Jadi sebaik-baik bekal kita untuk pulang tadi adalah takwa. Nggak ada lagi bekal yang lain. Sebaik-baik. Fattaquni ya ulil albab. Nah ini Allah meledek kita ini sebenarnya. Itu berlaku bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang yang nggak berakal dan berilmu, kata Pak Rahman tadi itu nggak tahu dia bekal yang mana yang mau kita bawa tadi. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa tadi itu. Nah saya di bagian akhir ini akan menerjemahkan takwa dari Pak Rahman tadi itu. Jadi takwa ini kalau kita ambil secara garis besarnya adalah konsep umum yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi itu adalah suatu keniscayaan bagi kita. Karena tidak ada lagi takwa ini sebelum kita menghadap Allah SWT. Tetapi biasanya takwa ini dikandengkan dengan iman dan amal soleh. Karena pintu takwa tadi itu, kalau kita ingin memasukinya, maka tiket kita harus dengan iman dan amal soleh. Pak Rahman tadi sudah menerangkan secara bagus sekali bahwa takwa tadi itu adalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Atau yang kalau kita populerkan di dalam sehari-hari adalah hablum minallah atau hablum minan nas. Kalau di bahasa Al-Quran, bahasa Allah adalah iman dan amal soleh. Kalau kita praktekkan lagi, iman tadi itu adalah teorinya, sementara amal saleh tadi itu adalah prakteknya. Ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggandengkan kata iman dan amal soleh tadi. Ya, biasanya begitu. Ya, kalaupun dia tidak dekat, pasti ada pasangan jauh-jauhnya tadi itu. Contoh di Quran surah An-Nahl ayat 97, surat nomor 16 ayat 97. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min dzakarin au untha fahuwa mu'min. Ya, jadi barang siapa yang laki-laki atau perempuan yang mengerjakan amal soleh, maka man amila salihan dzakarin au untha wa huwa mu'min. Ya, sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan diberikan pahala dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah itu. Jadi laki-laki maupun perempuan syaratnya beriman dan beramal saleh. Di dunia saya sudah diberikan oleh Allah kehidupan yang lebih baik dan diberikan balasan yang lebih. Begitu juga di surah As-Saba, ya. Itu gandengnya Allah dengan iman dan amal saleh tadi itu. Allah mengatakan di sini bahwa tidak ada gunanya hartamu, anak-anak keturunanmu untuk dekat kepada Allah.
selain daripada iman dan amal soleh. Dan sekali-sekali bukan harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, tetapi iman dan takwa, iman dan amal saleh yang mereka kerjakan, yang memperoleh balasan yang berlipat ganda. Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, Allah tidak menerima iman tanpa amal. Begitu pula tidak menerima amal perbuatan tanpa iman. Jadi semakin mengerucut kata Pak Rahman tadi bahwa iman dan amal saleh tadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau iman saja kita lakukan tanpa amal saleh, bermasalah dengan iman kita. Kalau kita lakukan saja amal saleh tanpa iman, bermasalah juga amal saleh kita. Kalau kita lebih bahasa populerkan, hablum minallah kita baik, tapi hablum minannas kita jelek, bermasalah hablum minallahnya kita. Begitu pula hablum minallah kita jelek, hablum minannas kita baik, bermasalah pula hablum minannas. Oleh sebab itu jamaah sekalian, maka kami ini orang statistik ini, kata Pak Rahman, kebetulan kami bertiga ini Pak Andi ini, ya sudah bosan menulis buku dengan rumusan matematik Pak. Tetapi dalam jalan pikiran kami ini selalu mengedepankan bagaimana menerangkan sesuatu masalah tadi itu, kita buat tabelnya Pak, sehingga orang dapat mengerti secara sederhana. Kalau kita bikin tabel 2x2 saja Bapak, Ibu saudara sekalian, antara hablum minallah dan hablum minannas tadi itu. Jadi kemungkinannya adalah ada orang-orang yang hablum minallahnya baik, tetapi hablum minannasnya jelek. Itu yang di kuadran pertama ini, yang di kelompok pertama ini. Ya, itu adalah orang-orang yang beruntung atau muflihun atau farihun. Ya. Ada juga orang yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya jelek. Ya. Nah, ini kata hadis Rasulullah ini adalah orang-orang yang bangkrut. Jadi lawan muflihun tadi Pak, muflisun, Pak, muflis. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian. Ada juga orang yang hablum minallahnya jelek. Ya. Tetapi hablum minannasnya baik. Ya, sebenarnya ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya, nanti kita lihat. Ada yang terakhir adalah orang-orang yang hablum minallahnya jelek, tetapi hablum minannasnya juga jelek. Nah, ini adalah orang yang merugi sekali. Kalau begitu berhenti sajalah menjadi manusia. Kan? Kalau di surat An-Naba itu yang di juz Amma itu, kuntu ya laitani kuntu turaba. Menjadi tanah ajalah kita ini. Gitu. Ya. Jadi ini adalah 4 golongan manusia yang akan berlanjut terus sampai nanti manusia-manusia ini menghadap Allah SWT. The choice is yours, kata Pak Bu. Di kelompok yang mana kita? Ya, kita mengambil yang kelompok yang mana kita? Ya, apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang tertipu, atau orang yang merugi? Tentunya kalau kita ingin menyempurnakan takwa, iman, dan amal soleh kita, tentu kita akan mengambil baik hablum minallahnya dan baik pula hablum minannasnya. Itulah tujuan kita. Ya, ini di dalam beberapa referensi bisa kita baca. Kisah Raja Iskandar Zulkarnain. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau yang rajin baca surat Al-Kahfi, kalau hari Jumat, kan kita Al-Kahfi itu. Kenapa Allah menyuruh kita baca surat Al-Kahfi? Ternyata jamaah sekalian di surah Al-Kahfi tadi itu, Allah mengatakan kepada kita bahwa tidak ada suatu hal yang mungkin kecuali atas izinku.
Jadi nalar-nalar manusia tadi, kalau kita membaca surah Al-Kahfi tadi itu tidak sampai kita. Oleh sebab itu, bagaimana membacanya? Dengan iman dan takwa. Ya, takwa, iman, dan amal saleh tadi. Ada 4 cerita di surah Al-Kahfi tadi itu. Pertama adalah tentang Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun dan 300 tambah 9 tahun. Yang kedua mengenai cerita orang punya 2 kebun, yang satu kebunnya subur, yang satu tidak, tetapi yang satu ini sombong, maka dibalikkan sama Allah sehingga kebunnya tadi menjadi rusak. Yang ketiga mengenai kesombongan Nabi Musa. Nabi Musa terlalu sombong dengan kitab Tauratnya. Umatnya mengatakan di sana, apakah ada orang yang mengetahui kitab Tauratnya selain dari kau? Oh, tidak ada, kata. Ditegur sama Allah. Nabi Musa ditugas belajarkan oleh Allah, belajar kepada Nabi Khidir. Nah, yang keempat tentang cerita Raja Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini seperti kita ketahui adalah raja yang dapat menaklukkan hampir 2/3 dunia, ya, untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, dia berwasiat kepada rakyatnya, kepada keluarganya, kepada anak kerabatnya, kalau aku nanti mati, tolong nanti sebelum aku dimasukkan ke liang kubur, tolong tanganku dijulurkan ke dalam kerandaku. Dan aku akan mengatakan tidak ada yang dibawa ke kubur selain ketakwaan, iman, dan amal soleh. Di dalam hadis Nabi, nantilah para jamaah sekalian, kalau kita mengantar kerabat kita takziah, kalau kita mengantar ke kuburan ada 3 yang mengantarnya, ya, yang 2 balik, yang 1 tidak. Pertama adalah karib kerabatnya, anak istrinya. Yang kedua adalah harta dan kekayaannya. Yang ketiga adalah iman dan amal solehnya. Yang 2 balik, yaitu anak istri, karib kerabat, harta, dan kekayaannya. Yang 3 itulah yang menemani kita. Makanya Iskandar Zulkarnain mengatakan, nanti lihatkan kepada rakyatku tidak ada yang aku bawa selain daripada iman dan amal saleh. Kalau kita lihat ya bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu merupakan suatu hal yang harus kita pelihara. Orang yang baik hablum minallahnya, hablum minannasnya itu ada di surah Al-Qasas, akan diberikan pahala ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah. Ada orang yang baik hablum minallahnya, jelek hablum minannasnya. Itu adalah orang yang merugi. Rasulullah mengatakan, apa itu orang yang merugi ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Rasulullah mengatakan bukan masalah dinar dan dirham, tetapi betapa banyaknya orang nanti di akhirat dia membawa amal salehnya tadi itu sebanyak-banyaknya, tetapi dia banyak pula membawa amal yang jelek. Sehingga dia harus memberikan amal salehnya tadi kepada orang yang dihina-hinakan dia tadi itu. Akhirnya dia tidak kehabisan amal salehnya dan dosanya orang yang dihina-hinakan dia tadi itu yang kembali kepadanya. Makanya dia menjadi orang yang merugi atau muflisun. Ada orang yang hablum minallahnya buruk, tapi hablum minannasnya baik. Ini adalah orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang munafik. Betapa banyak orang yang di surah Al-Hujurat Allah mengatakan tadi itu bersuudzon kepada orang. Ya, itu tidak boleh juga kita menjadi orang-orang yang bersuudzon kepada manusia lainnya. Dan orang-orang yang paling merugi adalah orang-orang yang menganggap ya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mereka beramal sebanyak-banyaknya, tetapi hablum minallahnya jelek dan hablum minallahnya juga jelek. Kata Allah, dia adalah orang-orang yang paling merugi. Sebagai penutup, tentu saja
kami bertiga mengajak kepada para jamaah sekalian, bagaimana kita pulang ini. Tentu kita perlu persiapan pulang. Kalau perlu persiapan, tentu kita harus membawa bekal. Apa itu bekal pulangnya? Yang disampaikan oleh Pak Rahman dengan panjang lebar tadi. Dan yang saya sampaikan dengan panjang pendek tadi. Yaitu iman dan amal soleh. Ya. Nanti pada pertemuan yang ke-7 kita dapat bagaimana cara tip dan triknya kita mempersiapkan diri untuk pulang serta bekal-bekal yang kita siapkan. Demikian saja Pak Andi, sudah lebih dari jam 6 kita lebih baik berdiskusi mengenai takwa, iman, dan amal soleh tadi, sehingga wawasan kita dapat terbuka dan kita lebih sadar dan ada kesadaran tahu serta kesadaran mau kita di dalam meningkatkan takwa, iman, dan amal soleh tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi untuk ada yang tanya jawab. Saya Pak Abu Zar barangkali yang menjawab dulu, lalu Pak Rahman dan nanti saya. Silakan Pak Andi. Baik, jazakallahu khairan kasiran kepada para pembicara hari ini. Masya Allah, sungguh kebaikan mudah-mudahan untuk kita semua. Begitu juga untuk yang sudah memberikan materi. Ada Profesor Abu Zar, ada Pak Emil Azman Sultani, dan juga ada Pak Ustadz Abdul Rahman. Nah, uniknya nih Bapak-Bapak Ibu, mereka bertiga nggak mau kalau kami panggil Pak Ustadz gitu deh. Jadi udah panggil aja Pak Abu Zar gitu kan ya, Pak Emil Azman dan lain-lain. Nah, jadi melanjuti apa yang tadi beliau sampaikan, apabila ada pertanyaan, ada diskusi, dari Bapak kami persilakan. Silakan Pak Dr. Iqbal. Iya. Menentukan motif untuk mendengar lagi, jadi ya mungkin Bapak nggak masuk ya. Iyalah, ya. Mohon maaf Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Yang bisa oleh non-muslim. Ya, karena melihat dari asal katanya dan definisi-definisinya, di mana yaitu menjaga diri, melindungi diri, itu kadang-kadang bisa kita lihat juga dari saudara-saudara kita sebangsa yang non-muslim, di mana mereka menjaga dirinya, mereka juga berdoa kepada Tuhan, mereka juga berinfak, menolong orang, terus juga mereka juga percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi, dan mereka juga punya nabi, jadi itu nabinya situ, ini nabi saya sini gitu. Dan juga mereka percaya kepada akhirat gitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Pak Uzar, silakan Pak. Pak Rahman.
Makasih Bapak. Ya. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Pak Rahman tadi itu, bingkai takwa tadi itu adalah seruan kepada manusia. Tetapi takwa yang mana? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, takwa yang sebenar-benarnya tadi itu, kalau kita ingin melihatnya di sini adalah bahwa ada syaratnya tadi, yaitu dia harus menjadi orang yang beriman dulu. Itu yang dikatakan takwa dalam sebenarnya tadi itu. Sementara takwa yang dikatakan bagi orang yang tidak beriman adalah takwa yang tidak benar-benar begitu loh. Nah, ya, mereka bertakwa dan diberikan reward kata. Tapi seperti orang yang sirna saja, tidak ada gunanya gitu loh. Ya. Makanya Allah mengatakan menggandengkan ya ittaqullaha tadi itu dengan amanu tadi itu. Itu yang paling esensi di sini nih, ya. Pintu dari takwa tadi itu syaratnya adalah iman dan amal saleh tadi itu. Kalau misalnya iman dan amal salehnya tadi itu tidak dipenuhi, takwa juga namanya, tapi tidak haqqa tuqati tadi itu. Ya. Begitulah kira-kira Bapak. Itulah esensinya perbedaan antara orang Islam dan kafir tadi itu. Ya, gitu. Ya. Dan Pak Bu. Ya. Di chat ada Pak, di chat. Bagi yang online, apabila ada pertanyaan juga dipersilahkan. Cukup, Bapak Ibu? Baik, saya kira cukup Pak Ustadz Emil ya. Baik, kembali kami berterima kasih sekali, jazakumullah khairan katsiran kepada pembicara-pembicara yang hadir hari ini, dan alhamdulillah kita bisa langsung dengarkan dari Pak Abu Zar, lalu dilanjutkan Pak Abdul Rahman, dan juga dilanjutkan oleh Pak Emil Azman Sultani, yang kalau kami baca bukunya mereka beliau-beliau ini memiliki background yang sama, dari statistik, dari Sumatera, ada yang dari Lampung lahirnya, ada yang dari Riau, ada yang dari Binjai gitu ya, meninjau ya, Sumatera Barat, Pak Emil, dan juga pendidikan beliau-beliau ini cukup tinggi gitu, semua dari pendidikan luar negeri juga gitu. Dan alhamdulillah bertiga bisa menyelesaikan untuk kerjasama membuat sebuah buku yang mudah-mudahan menjadi amal jariah kebaikan Bapak-bapak semua di sini hari ini, alhamdulillah. Karena waktu juga sudah pukul 6.19, sementara syuruk tadi 5.56, kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.